Selamat pagi, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bacakan warta tambahan Gereja Kristen Jawa Petoran hari Minggu tanggal 1 Agustus tahun 2021. Yang pertama, terkait situasi dan informasi yang berkembang terkait COVID-19 yang memprihatinkan, Majelis GKJ Petoran memutuskan bahwa ibadah 1 Agustus 2021 secara online. Jemaat dihimbau untuk beribadah bersama keluarga masing-masing. Yang kedua, persembahan mingguan dan bulanan dapat dikumpulkan di kantor gereja setiap jam 9 sampai dengan jam 12 waktu Indonesia Barat, atau dikumpulkan ke gereja saat ibadah tatap muka dimulai. Untuk yang ketiga, Bujana Suci. Pelayanan perjamuan kudus dilaksanakan pada hari ini, hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021, dan kebaktian hari ini Minggu tanggal 1 Agustus 2021 pukul 6.30 dilayani oleh Bapak Pendeta Justin Niaga Simanjuntak. Demikian warga tambahan hari ini. Terima kasih untuk perhatian segenap jemaat. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari bersama kita awali kebaktian dengan menyanyikan pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 2 bait 1 dan yang kedua, Suci, Suci, Suci. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah pada hari ini dan pada hari ini juga akan dilaksanakan perjamuan kudus. Marilah kita laksanakan dengan pengakuan yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk.
Mari saya ajak kembali untuk menyanyikan pujian yang diambilkan dari Kidung Jemaat 18, bait yang pertama dan kedua. Allah hadir bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kita memuji nama Tuhan, maka pada hari ini kita akan menerima pemberitaan hukum kasih yang terambil dari Injil Matius ke-22, ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikian Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan hukum kasih untuk kita semua. Hari ini setelah kita mendengar hukum kasih, bagaimana respon kita? Apakah kita sebagai umat yang beriman sudah mengasihi Allah dan mengasihi sesama? Saya percaya bahwa kita sudah berusaha untuk melakukan itu semua. Tetapi karena kelemahan-kelemahan kita seringkali masih jatuh dalam dosa. Maka daripada itu, marilah saudaraku dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mengakui dan menyesali dosa-dosa kita dengan doa. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan karunia-Mu. Hari ini kami diingatkan untuk tetap mengasihi Allah dan mengasihi sesama kami. Tetapi dalam praktek keseharian kami seringkali Tuhan belum mampu melaksanakan hukum kasih ini secara sempurna dan seutuhnya. Maka kami mohon ampun Tuhan ketika kami belum bisa mengasihi-Mu. Kami mohon ampun ketika kami belum bisa mengasihi sama kami yang terdekat. Kami mohon pertolongan Tuhan, sehingga di hari-hari ke depan kami semakin dimampukan untuk semakin mampu mewartakan kabar kasih-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan berserah. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kita bersama-sama menyesali dosa-dosa kita, maka pada hari ini kita akan mendengar bersama-sama firman Tuhan, yaitu berita anugerah yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-47 dan ayat yang ke-48. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup
Inilah firman Tuhan untuk kita semua. Demikian Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, patutlah kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Maka marilah kita bersama-sama bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan, batu karang yang teguh. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita bersama-sama akan mengikuti pelayanan sakramen perjamuan kudus. Maka sebelum kita mengikuti pelayanan sakramen perjamuan kudus, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami diingatkan dan diberikan kesempatan kembali oleh Tuhan untuk menikmati perjamuan Tuhan di dalam perjamuan kudus. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, sehingga pelayanan ini Tuhan benar-benar menjadi kekuatan iman kami, karena Tuhan sendiri yang menyertai dan memberkati melalui pelayanan sakramen perjamuan ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam kebaktian ini kita akan menerima pelayanan sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalibkan. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud yang pertama. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan kepada perjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang terakhir, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan kepada pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang kali kedua. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Apakah saudara sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa saudara berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Apakah saudara juga sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah saudara juga sungguh-sungguh bertekad
menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan? Dan yang terakhir, apakah saudara juga sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosa-dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Tuhan Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Marilah Bapak Ibu Saudaraku, kita memuji nama Tuhan, tercurah darah Tuhanku. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama mengikuti perjamuan ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu siap untuk menikmati pelayanan perjamuan ini. Tuhan telah berkorban untuk kami, dan biarlah melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang kami nikmati pada hari ini melalui sakramen perjamuan, mampu kami jawantahkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan yang berkorban untuk manusia karena cinta, maka kami juga belajar untuk berkorban bagi sesama kami untuk pemulihan keutuhan ciptaan. Terima kasih Tuhan, berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai perjamuan ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur ini adalah lambang daripada tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dipecah-pecahkan dan yang dicurahkan untuk kita semua. Perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus di dalam kemuliaannya di sorga, dan kita diminta untuk memastikan kehidupan iman kita. Apakah kita sudah memelihara iman dan senantiasa menjaga kesucian kehidupan kita? Seperti roti dan anggur yang akan kita minum, kita bersama-sama menikmati perjamuan Tuhan. Maka hendaklah kita juga seperti Dia.
Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, roti ini, roti yang dipecah-pecahkan, sebagai lambang daripada tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dipecah-pecahkan untuk kita semua. Maka terimalah dan yakinilah bahwa Kristus mengampuni kita. Terimalah. Terimalah. Marilah Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita makan roti ini sambil mengingat dan percaya bahwa Kristus mengampuni kita. Mari kita makan bersama-sama. Demikian pula, anggur dalam cawan ini adalah lambang daripada darah Tuhan Yesus Kristus yang dicurahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Maka terimalah dan kita akan minum bersama-sama. Marilah kita terima anggur ini dan minum bersama-sama, sambil mengingat dan percaya bahwa karena kematian Kristus menebus dosa kita semua. Terimalah dan minumlah. Marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan, serta masing-masing mengucap dalam hati yang demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita.
Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, patutlah kita bersyukur atas kasih setia Tuhan melalui perjamuan ini. Marilah kita bersama-sama menundukkan diri sebagai bentuk syukur kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan atas pelayanan yang telah kami terima melalui sakramen perjamuan. Melalui sakramen perjamuan ini kami diingatkan bahwa cinta kasih-Mu melebihi apapun. Engkau berkorban untuk kami, bahkan nyawa-Mu Engkau korbankan untuk kami semua sebagai penebusan dosa. Terima kasih Tuhan atas cinta-Mu kepada kami. Dan hari ini kami bersama-sama hendak mendengarkan taburan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan untuk kami semua agar kami mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Dan pakailah hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini untuk menjadi pelantara kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-35. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada manusia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua, sehat? Puji Tuhan. Haleluya, itulah yang menjadi kerinduan kita semua, sehat. Walaupun di tengah-tengah masa yang sulit ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, pada hari ini kita bersama-sama diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Dan tema kebersamaan kita sesinode GKJ yaitu memelihara kesatuan roh. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu lagu demikian. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Betul? Ya. Ku tak bimbang, ku tak bimbang. Ya. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengikut Yesus keputusanku, keputusan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bisa jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita menjadi percaya itu karena kita mengikuti teman-teman. Bisa jadi, wah teman-teman sekolah masih kecil, teman-teman pada ke gereja sekolah minggu nyanyi-nyanyi, kita ngikut, lalu kita menjadi percaya kepada Tuhan. Bisa jadi. Bisa jadi kita menjadi orang percaya karena memang kita lahir dari keluarga Kristen, dididik secara Kristen, dan akhirnya kita memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dibaptis sejak kecil, angkat CD pada masa muda. Atau mungkin karena pernikahan, bisa jadi kita menjadi percaya. Banyak hal, Bapak Saudaraku. Tetapi yang paling penting adalah, Bapak Saudaraku, ketika kita menjadi pengikut-pengikut Kristus, pertanyaan di balik itu, ketika kita mengikuti Kristus itu benar-benar keputusan sadar ataukah hanya ikut-ikutan saja? Andai kata kalau tadi ikut-ikutan, kita diharapkan apa? Menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi bentuk keputusan secara pribadi. Yang tadinya hanya ikut-ikutan, sekarang menjadi keputusan. Benar, aku mengikut Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali menjadi pengikut-pengikut Kristus itu ketika apa? Ketika kita melihat karya Tuhan yang luar biasa terjadi atas diri kita. Kita kuat iman ketika kita melihat berkat-berkat Tuhan ada di dalam kehidupan kita, ketika kita sehat, ketika kita kelimpahan, kita merasa kuat, oh Tuhan menyertaiku, aku percaya kepadanya. Sama Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan kisah daripada kitab suci pada hari ini. Banyak orang mencari Tuhan Yesus. Karena apa? Karena mereka melihat mujizat yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Jadi benarlah Bapak Saudaraku, pada ayat yang ke-24, mereka berbondong-bondong datang mencari Tuhan Yesus. Karena apa? Karena mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, Tuhan Yesus menjadikan 5 roti 2 ikan dan menjadikan mereka kenyang. Jadi motivasi mereka mencari Yesus karena mereka ingin mujizat itu terjadi atas diri mereka sendiri. Jadi bukan karena siapa yang menjadikan mujizat, enggak. Mereka hanya butuh makanannya saja. Mereka hanya butuh apa? Butuh sesuatu yang jasmani saja. Tetapi Tuhan Yesus menyadarkan kepada umat pada waktu itu agar tidak hanya melihat yaitu mujizat Tuhan, tetapi siapa yang membuat mujizat. Seperti pada masa lalu Musa diberikan anugerah oleh Tuhan dapat memelihara umat Tuhan. Dengan cara apa? Roti mana didatangkan, burung puyuh didatangkan. Mereka diingatkan bahwa bukan Musa yang memberi, tetapi Tuhanlah yang memberi. Jadi bukan Musa yang diagung-agungkan, tetapi Tuhanlah yang harus diagungkan. Karena apa? Karena Tuhanlah yang berkarya, Tuhanlah yang menjadikan segala sesuatu dalam hidup kita. Maka patutlah kita percaya kepada siapa? Bukan kepada Musanya, tetapi kepada Tuhan yang memberi segala sesuatu. Demikian juga kehidupan percaya kita, Bapak Saudaraku. Bukan hanya kita mau melihat berkat-berkat Tuhan
kesehatan, kemapanan yang Tuhan berikan kepada kita, bukan. Tetapi kita harus lihat siapa yang memberi itu semua. Jangan sampai kita hanya menjadi pengikut Kristus, ya. Oh ya, menjadi pengikut Kristus itu nanti dapat berkat Tuhan. Menjadi pengikut Kristus itu mendapat yang enak-enak saja. Tidak, saudaraku. Bahwa Tuhan memberikan itu semua adil. Seperti matahari diterima oleh semua manusia. Tuhan memberikan hujan diterima oleh manusia. Demikian pula kita. Ketika kita mengikut Kristus, kita pun bisa jadi menerima sakit penyakit. Menjadi pengikut Kristus kita bisa jadi ditimpa kemalangan. Menjadi pengikut Kristus bisa jadi kita menerima kemapanan. Bisa jadi itu semua terjadi. Tetapi yang paling penting adalah Tuhanlah yang menjadikan segala sesuatunya. Jadi saudaraku, sesuai tema kebersamaan kita memelihara kesatuan roh. Jangan sampai kita hanya melihat belegernya saja, tetapi siapa di balik itu semua. Banyak karya-karya yang telah kita buat sebagai umat Tuhan. Misalnya seperti gereja ini kita membangun bersama-sama. Tapi ingat saudaraku, Tuhanlah yang menggerakkan itu semua. Tuhanlah yang memberikan berkat bagi kita semua. Sehingga apa? Sehingga kita bisa melakukan banyak hal. Tuhanlah yang membuka berkat dan pertolongannya untuk saya dan saudara. Artinya kita didorong untuk semakin teguh. Untuk melihat siapa yang berkarya atas kehidupan kita. Tuhanlah yang berkarya. Maka jelaslah bahwa saudaraku, pada ayat yang ke-35 dikatakan, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Kita diingatkan, mari kita tetap datang kepada siapa? Sang sumber rahmat, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Tuhanlah yang memberikan kita semua berkat. Tuhanlah yang memberikan kita penyertaan, kekuatan, kemampuan untuk melakukan banyak perkara. Di situ, saudaraku, yang harus kita sembah, yaitu siapa? Tuhan. Maka mari daripada itu, Bapak saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah keterbatasan kita, mari kita tetap menyembah Tuhan. Tuhanlah yang telah memberikan kita kasih karunia. Tuhan Yesuslah yang memberikan kita keselamatan yang seperti kita nikmati di dalam perjamuan hari ini. Tuhan yang memberikan anugerah itu, maka mari kita jaga. Di tengah-tengah perbedaan kita yang ada, ya, janganlah itu menjadi sebuah batu sandungan untuk kita tetap menyembah Tuhan. Bahwa apa yang ada pada kita itu hanyalah titipan daripada Tuhan. Pikiran, kemampuan, daya, dan segala hal yang ada pada kita adalah berkat daripada Tuhan. Maka mari kita tetap bersatu memuliakan Tuhan. Mari kita tetap bersatu menjaga hati kita untuk tetap menyembah kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena dialah sumber segala sesuatunya. Dialah roti hidup yang patut untuk kita teladani dan kita sembah setiap waktu. Mari Bapak saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bulan Agustus kita bersama-sama diingatkan untuk menjaga kesatuan hati kita. Supaya apa? Supaya kita tidak terpecah-pecah. Tuhanlah yang telah menyatukan kita dalam ikatan cinta kasih setia Allah dalam Kristus Yesus. Melalui kematiannya kita disatukan sebagai umat Tuhan. Maka patutlah kita bersama-sama menjauhkan ego kita. Kita bersama-sama untuk melayani Tuhan karena dialah sang roti kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan karunia-Mu. Hari ini kami diingatkan bersama-sama bahwa kami harus memelihara kesatuan roh kami, bahwa hanya di dalam Kristuslah semua terjadi. Bukan apa yang nampak, tetapi Tuhanlah yang berkarya di dalam setiap segala sesuatu karya-karya kami. Maka kami mohon kiranya juga Tuhan menolong kami agar kami semakin dekat dengan-Mu, karena Engkau-lah sang roti kehidupan. Tuhan Yesus, tolong kami bahwa setiap apa yang kami terima hanyalah titipan daripada-Mu. Maka kami menyerahkan semuanya Tuhan, hidup kami, persekutuan kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan semata.
Kami juga berdoa untuk keluarga kami Tuhan, yang pada saat ini sakit. Kami mohon kiranya juga Tuhan memberkati, Tuhan berikan kemampuan, kesehatan, kekuatan. Keluarga-keluarga kami yang harus isoman, kiranya juga Tuhan menolong, menyertai. Tuhan sendiri melawat setiap keluarga-keluarga kami ini. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga-keluarga kami di GKJ Petoran. Kami juga berdoa untuk anggota keluarga kami yang berulang tahun, Ibu Suwantini, Ibu Agustina Nurlinawati, Bapak Agus Wahyudi, Ibu Yosi Ernawati, Ibu Suharni. Kami mohon kiranya juga Tuhan melawat, memberkati, memberikan kebijaksanaan, sehingga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal juga ada bagi keluarga kami yang bersuka cita. Keluarga kami membutuhkan pekerjaan, yang merindukan momongan dan lain sebagainya, kiranya juga Tuhan melawat, memberkati keluarga-keluarga kami ini. Tuhan berkati gereja Tuhan dimanapun berada, khususnya di GKJ, Sinode GKJ, Klasi Solo, terlebih lagi di GKJ Petoran. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati majelis gereja yang telah Engkau panggil secara khusus melayani umat-Mu. Kami mohon berkat Tuhan, baik pendeta, penatua, diaken, baik komisi-komisi yang ada. Walaupun di tengah-tengah masa pandemi, kiranya juga Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, kemampuan, sehingga tetap dapat melayani dan bersaksi bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan sepenuhnya. Kiranya juga Tuhan melawat bangsa dan negara kami, memberikan pemulihan, memberikan kekuatan, sehingga dapat segera pulih dari kondisi pandemi ini. Kami menyerahkan sepenuhnya. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan jajarannya, bahkan sampai ke Bapak Ibu RT RW kami, sehingga mampu mengatasi segala permasalahan yang ada di negeri tercinta kami ini. Terima kasih Bapak, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Kiranya Tuhan sendiri yang menyempurnakan doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan berikan syukur kita, persembahan mingguan, bulanan, maupun persembahan perjamuan kudus. Tapi sebelum itu, firman Tuhan terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dengan lantunan pujian Datanglah Ya Sumber Rahmat 240A. Kasih selamat
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa, kita menyerahkan persembahan kita. Kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Pada hari ini kami menghaturkan persembahan kami. Kiranya Tuhan mengkuduskan persembahan kami ini. Tuhan berkati juga majelis gereja yang mengelola persembahan kami, agar dapat menjadi sarana kecukupan bagi pelayanan kami di GKJ Petoran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, inilah doa kami. Dan kami menyerahkan sepenuhnya persembahan-persembahan ini, karena kami percaya Engkau sendiri yang memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Jemaat Tuhan, mari bersama dengan gereja dan orang percaya di muka bumi, kita menyatakan pokok pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita percaya bahwa Tuhan yang memberikan segala sesuatunya. Maka patutlah kita mengucap syukur karena Tuhan telah menyertai kita. Bahwa Tuhanlah sumber kehidupan kita dan Dialah roti kehidupan kita. Maka patutlah kita tetap percaya dan bersyukur kepadanya. Maka marilah kita pulang dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.